Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deddy Suendra, NIM 200511142779. Di sini saya dari kelas pendidikan kepelatihan olahraga kelas 2B, dalam pelajaran budaya Melayu Riau. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai materi yaitu sastra Melayu. Yang pertama, sastra Melayu adalah sastra yang hidup pada era Melayu tradisional, yaitu masyarakat yang masih sederhana dan terikat oleh adat istiadat. Pada umumnya, sastra Melayu bersifat verbalisme, yakni ujaran dari mulut ke mulut. Hal ini berdampak pada pemaknaan penerimaan ujaran tersebut. Banyak versi yang lahir karena fenomena ini. Sastra Melayu terbagi menjadi dua jenis, yaitu sastra Melayu klasik dan sastra Melayu modern. Pembeda dari kedua berasal dari segi bahasa yang dipergunakan. Sastra Melayu klasik masih menggunakan bahasa Melayu pasar. Nama bahasa Melayu itu terbit dari bangsa yang bernama Melayu. Kemudian orang yang berbahasa Melayu itu menggunakan bahasanya yaitu dengan bahasa yang termasuk dalam rumpunan bahasa Austronesia. Sejarah perkembangan Melayu serta sastra dapat dibagi mengikuti zaman politiknya seperti zaman Sriwijaya, Majapahit, Malaka, dan sebagainya. Mengikuti zaman perkembangan kebudayaan seperti pengaruh Hindu, Islam, dan Barat. Kedatangan orang Farsi ke Melayu menyebabkan berlakunya pembukaan perkampungan, dan perkampungan itu kebanyakan diberi nama bahasa Farsi. Pengaruh dari bahasa Farsi tersebut dalam bentuk karya sastra memainkan peran yang penting dalam bahasa dan kesusastraan Melayu. Mantra. Mantra adalah salah satu bahasa Farsi yang berarti suci. Sastra Melayu berkembang di daerah Sumatera Timur, di antaranya yang masih ada adalah keluarga Sultan Delhi dengan istana yang masjidnya yang megah. Dan ada pula legenda yang mengisahkan tentang kerajaan Delhi. Legenda yang sangat populer adalah legenda tentang Putri Hijau. Berdasarkan cerita Putri Hijau, adapun syairnya. Beberapa syair itu satu keterangan pertama saya membagi sebuah pancuran tempat mandi sampai sekarang tinggal sendi. Dibeli tua adalah lagi. Keterangan kedua, lagi satu meriam puntung asalnya ratu. Di istana Maimun ketepatnya itu. Rumahnya ijuk berlantai batu. Keterangan ketiga, konon kabarnya seekor naga yang amat besarnya di Delimit tempat lalunya. Sampai sekarang ada bekasnya. Kemudian ciri-ciri teks sastra Melayu berdasarkan penggolongan berikut. Yang pertama, puisi. Sastra Melayu dalam bentuk puisi yang pertama terbentuk mantra, pantun dan syair. Kemudian bermunculan pantun kilat atau karmina, seloka, talibun, dan gurindam. Gurindam 12 karya Raja Ali Haji merupakan salah satu gurindam yang terkenal pada zaman sastra Melayu klasik. Yang kedua, prosa. Pada ragam karya sastra prosa, sastra Melayu yang pertama berbentuk cerita-cerita pelipura lara. Pelipur lara dan dongeng-dongeng. Dongeng meliputi legenda, sage, fable, parabel, mite, dan cerita jenaka atau orang-orang Malang atau Pandir. Bahkan ragam karya sastra Melayu ada yang berbentuk hikayat, tanbo, cerita biringkai, dan wiracarita atau cerita panji. Pada cerita dongeng selanjutnya, pada cerita dongeng sering mengenai cerita kerajaan, istana sentris, dan fantastik. Karena itu dari cerita kerajaan, istana sentris, dan fantastis. Kadang-kadang cerita tersebut di luar jangkauan akal manusia atau biasa disebut dengan paralogis. Sastra Melayu klasik yang terpengaruhi perkembangan asing. Sastra Melayu klasik dibagi dalam 3 zaman, yaitu zaman sastra Melayu asli, sastra Hindu, dan sastra Islam. Yang A, sastra Melayu asli. Sastra Melayu asli adalah suatu golongan cerita yang hidup dan berkembang secara turun-temurun atau biasa disebut dengan cerita rakyat. Cerita ini dapat dianggap sebagai karya sastra taraf permulaan. Contohnya adalah mantra, peribahasa, pantun, teka-teki, cerita binatang, cerita asal-usul, cerita jenaka, dan cerita pelipur lara. Sastra Melayu asli terdapat cerita Kancil sebagai cerita binatang dan Pak Pandir sebagai cerita jenaka yang sangat beragam versinya. B. Sastra Hindu. Pengaruh Hindu di Nusantara sudah sejak lama. Menurut ahli sejarah sastra, yang menyebarkan agama Hindu di Melayu adalah para Brahmana. Mereka diundang oleh raja untuk meresmikan yang menjadi kesatria. Ramayana. Cerita Ramayana sudah dikenal lama di Nusantara pada zaman pemerintahan Raja Daksa.
Cerita Rama diperlihatkan di relief Candi Loro Jonggrang pada tahun 925 sebelum Masehi. Seseorang penyair telah menyalin cerita Rama ke dalam bentuk puisi Jawa, yaitu Kakawin Ramayana. Yang kedua, Mahabharata bukan hanya sekedar epos tetapi juga sudah menjadi kitab suci agama Hindu. Sastra Melayu Mahabharata dikenal dengan nama Hikayat Pandawa. Sastra Jawa pengaruh Mahabharata paling tampak di cerita wayang. Yang C, sastra Islam. Kemunculan agama Islam untuk yang pertama kalinya di Nusantara sangat mempengaruhi kesusastraan Melayu klasik. Terlihat dari adanya ungkapan atau peribahasa bijak yang kerap kali muncul di kalangan masyarakat atau di khalayak masyarakat. Misalnya, anadofatu minal iman, artinya kebersihan sebagai dari iman. Kecantikan lebih baik daripada cantik rupa. Kejantanan seseorang tak dapat diukur dengan seberapa banyak botol minuman yang ia habiskan. Tak dapat diukur pula dengan beberapa banyak rokok yang dia habiskan. Dan juga tak dapat diukur juga dengan beberapa banyak dia melakukan hubungan keadaan. Selanjutnya bahasa Arab atau bahasa Jawa yang memiliki ciri khas yang telah menyimpang dari bahasa baku, yaitu terdapat larik-larik terjemahan atau interpretasi tentang bahasa Arab. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam memahami ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis yang telah masuk ke dalam masyarakat Melayu. Sebut saja Abdul Rauf, dialah orang pertama yang menerjemahkan Al-Quran bahasa Melayu pada abad ke-17. Kemudian berikut disusul dengan Abdal Ahmad yang mampu menerjemahkan karya Al-Ghazali, Ihya Ulum al-Din. Naskah-naskah yang tertua ialah yang tertulis dalam tulisan Buddha atau gunung yang berisi informasi tentang bentuk agama Islam yang dianut masyarakat pada awal agama Islam masuk di Indonesia. Dalam sastra klasik, pengaruh ini terutama tampak dalam sastra keagamaan dan cerita kepahlawanan. Di samping itu, pengaruh struktur kalimat juga menyebabkan terciptanya kata-kata baru sebagai pandaan suatu kata dalam kalimat yang diterjemahkan dari bahasa Arab. Baik, selanjutnya adalah pembagian sastra lama berdasarkan bentuknya. Yang pertama, prosa lama. Dalam prosa lama terdapat pertama dongeng. Dongeng adalah prosa cerita yang isinya hanya khayalan saja. Hanya ada dalam fantasi pengarang. Dongeng dibedakan menjadi dua, yaitu fable, dongeng tentang kehidupan binatang. Dongeng tentang kehidupan binatang ini dimaksud agar menjadi teladan bagi kehidupan manusia pada umumnya. Yang kedua, parabel. Parabel adalah dongeng tentang binatang atau benda-benda lain yang mengandung nilai pendidikan atau benda-benda tersebut merupakan perumpamaan atau lambang saja. Yang ketiga, legenda. Dongeng yang dihubungkan dengan keajaiban alam, terjadi suatu tempat dan setengah mengandung unsur sejarah. Yang D, mite. Dongeng yang berhubungan dengan cerita jin, peri, roh halus, dewa, dan hal-hal yang berhubungan dengan kepercayaan animisme. Yang kelima, sage. Sage ini adalah dongeng yang mengandung unsur sejarah meskipun tidak seluruhnya berdasarkan sejarah. Menurut buku karangan Hartokodik dan B. Rahmanto, kata sage berasal dari kata Jerman Festgeschichte, word yang berarti apa yang diucapkan, cerita-cerita alisan yang intinya historis terjadi di suatu tempat tertentu pada zaman tertentu. Ada yang menceritakan tentang roh-roh halus, mengenai ahli-ahli sihir, mengenai setan-setan, atau mengenai tokoh-tokoh histori lama. Yang kedua, hikayat. Kata hikayat berasal dari bahasa Arab yang artinya cerita. Hikayat adalah cerita yang panjang yang sebagai isinya mungkin terjadi sungguh-sungguh, tapi di dalamnya banyak terdapat hal-hal yang tidak masuk akal, penuh keajaiban. Definisi hikayat sebagai jenis prosa cerita Melayu lama yang mengisahkan kebesaran dan kepahlawanan orang-orang ternama, para raja atau para orang suci di sekitar istana dengan segala kesaktian, keanehan, dan mukjizat tokoh utamanya. Yang ketiga, tambo. Tambo adalah cerita sejarah. Cerita sejarah yaitu cerita tentang kejadian atau asal-usul keturunan raja. Yang keempat, wiracarika atau cerita kepahlawanan. Wiracarika adalah cerita yang pelaku utamanya adalah seorang ksatria yang gagah berani, pandai berperang, dan selalu memperoleh kemenangan. Selanjutnya ada puisi lama. Puisi lama adalah puisi yang terkait oleh aturan-aturan. Beberapa aturan adalah jumlah kata dalam satu baris, jumlah baris dalam satu bait, persajaka atau rima, banyak suku kata tiap baris atau dan irama. Jenis-jenis puisi lama yaitu beberapa
Yang pertama mantra. Mantra adalah kata-kata yang mengandung hikmat dan kekuatan gaib. Ciri-cirinya adalah berirama akhir ABC, ABC, ABCD, ABCD. Bersifat lisan, sakti atau magis. Dan perulangan metafora merupakan unsur penting bersifat esoterik, bahasa khusus antara pembicara dan lawan bicara. Yang kedua bidal. Bidal adalah pepatah atau peribahasa dalam sastra Melayu lama yang kebanyakan berisi sindiran, peringatan, nasihat dan sejenisnya. Yang termasuk dalam kategori bidal adalah ungkapan, yaitu kiasan tentang keadaan atau kelakuan yang dinyatakan dengan sepatah atau beberapa patah kata. Yang kedua peribahasa, yaitu kalimat lengkap yang mengungkapkan keadaan atau kelakuan seseorang dengan mengambil perbandingan dengan alam sekitar. Yang ketiga tamsil, yaitu seperti perumpamaan tetapi diikuti dengan kalimat yang menjelaskan. Yang D ibarat, yaitu seperti perumpamaan dan tamsil tapi diikuti dengan bagian yang menjelaskan yang berisi perbandingan dengan alam. Yang kelima pepatah, yaitu kiasan tetap yang dinyatakan dalam kalimat selesai. Yang selanjutnya pemeo, yaitu ucapan yang terkenal dan diulang-ulang. Nah, yang ketiga pantun. Pantun adalah puisi lama yang terikat oleh syarat-syarat tertentu atau jumlah baris, jumlah suku kata, kata persajakan dan isi. Beberapa ini ciri pantun. Pantun terdiri dari sejumlah baris yang selalu genap, yang merupakan satu kesatuan yang disebut bait atau kuplet. Setiap barisnya terdiri dari 4 kata. Separuh bait pertama merupakan sampiran persiapan memasuki isi pantun. Separuh bait berikutnya merupakan isi yang mau disampaikan. D. Persajakan. Antara sampiran dan isi selalu paralel. A, B, AB atau ABC, ABC atau ABCD, ABCD atau AA, AA. Beralun dua berdasarkan bentuk atau jumlah baris setiap bait. Jumlah baris bait. Pantun dibedakan menjadi yang pertama pantun biasa dan pantun kilat. Pantun biasa, pantun kilat, dan pantun. Pantun berkait yaitu pantun yang tersusun secara berangkai. Selanjutnya talibun, yaitu pantun yang terdiri dari 4 baris tetapi selalu genap jumlahnya. Yang selanjutnya seloka, yaitu pantun yang terdiri dari 4 baris sebait tetapi persajakan datar atau A. Yang selanjutnya adalah gurindam. Gurindam adalah puisi lama yang terdiri dari 2 baris 1 bait. Kedua liriknya merupakan kalimat majemuk yang selalu berhubungan menurut hubungannya sebab akibat. Baris pertama merupakan syarat sedangkan baris kedua merupakan jawabannya. Yang kelima syair. Kata syair berasal dari bahasa Arab yaitu syu'ur yang artinya perasaan. Syair timbul setelah pengaruh kebudayaan Islam. Puisi ini terdiri dari 4 baris sebait berisi nasihat, dongeng, dan sebagai besar berisi cerita. Syair sering hanya mengutamakan isi. Selanjutnya ada beberapa ciri syair, yaitu terdiri dari 4 baris. Tiap baris terdiri dari 4 1 sampai 5 kata atau 8 sampai 12 suku kata. Persamaan bunyi atau sajak akhir sama dan sempurna. D. Tidak ada sampiran. Yang E terdiri dari beberapa bait. F biasanya berisi cerita atau berita. Yang selanjutnya adalah karmina. Karmina setiap bait merupakan bagian dari keseluruhan bersajak AA, BB, CC. Mengisahkan seorang pahlawan yang memiliki sampiran, hanya memiliki isi, semua baris diawali huruf kapital. Yang selanjutnya seloka. Ciri-ciri seloka ditulis sebagai 4 baris memakai bentuk pantun atau syair, namun ada seloka yang ditulis lebih dari 4 baris. Selanjutnya teks sastra Melayu klasik diciptakan dalam imajinasi penciptanya sendiri hingga memungkinkan terjadi pertentangan logika dengan pemikiran yang sudah ada di masyarakat. Berkembang secara statis yang mempunyai rumus yang baku, misalnya dalam prosa menggunakan kata-kata syahibul, hikayat, hatta, dan konon. Berkembang statis berarti mengalami perkembangan yang lamban. Hal ini disebabkan oleh adat istiadat yang sudah tertanam dalam masyarakat, sehingga sulit untuk menerima unsur-unsur baru di luar adat istiadat. Sebagai generasi muda, alangkah baiknya kita mempertahankan sastra Melayu dengan baik dan selalu mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian dari saya, Lulus Wendra. Itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.